Bagian 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Pengertian dari segi pengantar. Pengantar ilmu hukum terdiri dari dua kata, yaitu pengantar dan ilmu hukum, di mana pengantar memiliki arti memiliki tempat yang dituju. Dalam bahasa asing seperti introduction yang berarti memperkenalkan, bisa diartikan sebagai memperkenalkan ilmu hukum. PIH merupakan mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Berikut beberapa pengertian dari pakar hukum. Yang pertama, cross. Ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang kedua, Sabtijo Raharjo 1982, dikenal dengan nama jurisprudensi, di mana jus artinya hukum atau hak dan prudens artinya melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Jadi, jurisprudensi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. Jurjon, suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Hukum dilihat sebagai suatu fenomena yang universal, bukan lokal ataupun regional. Karena hukum tidak hanya mengenai peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga filsafatnya, perkembangan dari masa lalu sampai masa sekarang, dan fungsi-fungsi hukum pada masa tingkat peradaban manusia. Dan terakhir, Punadi Purbacaraka dan Jono Sekanto dalam buku berjudul Perihal Kaidah Hukum 1983. Ilmu hukum mencakup yang pertama, ilmu tentang kaidah, ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik, hukum dan sistematik. Yang kedua, ilmu pengertian, ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Ketiga, ilmu tentang kenyataan, menyoroti hukum sebagai perilaku sikap tindak yang mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya hukum dan khusus mengajar perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu kenyataan. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Yang pertama ada Van Arpedon. Bagian hukum terdiri dari sosiologi, hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Yang kedua, W.L.G. Lemari. Bagian ilmu hukum terdiri dari ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Yang ketiga, J.B.H. Berford. Membagi ilmu hukum atas dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, ajaran hukum umum. Lalu yang terakhir, Prof. Lin Owen Hock, SH. Berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari ilmu hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, ilmu hukum dogmatik, atau ilmu hukum sistematik. D. Pendapat para pakar hukum. Yang pertama, Dr. Sweetjono Dirjoswiworo, SH 1983, PH disebut dengan epoledi hukum yang menjelaskan keadaan inti, maksud, dan tujuan dari bagian penting hukum, serta pertalian segan bagian ilmu pengetahuan hukum. Yang kedua, Prof. Dr. Ahmad Sanusi, SH 1977, PH termasuk dalam pelajaran dasar, maka PH bukan merupakan suatu pelajaran latihan berpraktik, sehingga jarang diperlukan di dalam praktek dalam jabatan negeri maupun swasta, tapi harus dikuasai oleh mereka yang ingin mempelajari cabang hukum. Bagian 2, pengertian tentang hukum. Bagi yang ingin mempelajari tentang hukum, pasti timbul pertanyaan-pertanyaan, apakah hukum itu? Sebenarnya para sarjana telah lama mencari suatu batasan tentang hukum, tetapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat. Dalam pemberian definisi tentang hukum, para sarjana meninjau hukum dari segi yang berbeda-beda. A. Arti hukum dari segi etimologi. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Di dalam pengertian hukum terdapat pengertian bertalian arat dengan pengertian yang dapat dipaksakan. Rit berasal dari retum, bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintah. Bertalian dengan retum dikenal dengan kata rek, yaitu orang pekerjaan memberikan bimbingan untuk pemerintah. Kata rektum dapat juga dihubungkan dengan kata rektum, yang artinya orang yang mempunyai pekerjaan bimbingan atau mengarahkan. Ius, kata ius, Latin, berarti hukum, berasal dari kata bahasa Latin tubere, artinya mengatur atau memerintah. Lek, kata lek berasal dari bahasa
Latin dan berasal dari kata licere, artinya mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Pengertian hukum itu bertalian erat dengan keadilan. Pengertian hukum itu bertalian dengan kewibawaan. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Yang pertama, Prof. Dr. P. Brods. Beliau mengatakan arti hukum dari segi etimologi. Maka di sini akan dibahas mengenai arti hukum menurut pandangan masyarakat. Menurut Brods, hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau peraturan bagi kelakuan atau peraturan bagi kelakuan manusia. Dari definisi, yang pertama, hukum adalah peraturan norma. Norma digunakan pada kelakuan atau perbuatan manusia. Peraturan hukum dapat dipaksakan. Yang kedua, dari Prof. Dr. Van Kan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Yang ketiga, Prof. Mr. Dr. L.G. Van Alpedon memberikan definisi atau batasan hukum. Sebenarnya hanya bersifat menyamarakan saja, dan itu pun tergantung siapa yang memberikan. Yang A. Deontologi, orang terpelajar, adalah orang terpelajar, tetapi awam hukum bagi deontologi adalah sama dengan rentetan, pasal-pasal yang tidak ada habisnya, seperti yang dimuat dalam undang-undang. Dari sudut pandangnya, ilmu hukum adalah membosankan dan abstrak. Pandangan terhadap hukum adalah negatif atau buruk. B. The Main Street, yang artinya orang di jalanan, misalnya tukang beca, pandangan pejalan kaki, dan lain-lainnya. Jika mendengar istilah hukum, maka akan teringat akan polisi, jaksa, pengadilan, dan lain-lainnya. Mereka tidak pernah melihat undang-undang, tetapi tak pernah ke ruang pengadilan dan teringat pada suatu perkara. Hukum terdiri dari peraturan-peraturan yang banyak objek. Dari peraturan tersebut, peraturan hidup tidak boleh berlaku untuk hewan dan sosial, pribadi, dan lainnya. Yang keempat, W. Levenbruggen merupakan pengantar khusus untuk pengaturan perbuatan manusia di dalam masyarakat. Dari objek hukum, W. Levenbruggen menjadi objek hukum ialah perbuatan manusia dalam masyarakat. Yang kelima, Kantorowicz yang mengatakan law is a body of social rule corresponding external conduct and considered justifiable, yang artinya hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat peradilan. Yang keenam, Prof. Paul Sultan dijelaskan bahwa mengerti tentang hukum tidak dapat dipisahkan dengan paham tentang kedudukan manusia di dalam masyarakat. Menurut Paul Sultan, hukum harus memperhitungkan kedua-duanya, baik individu maupun masyarakat secara bersama-sama. Yang A. Hukum adalah perintah. Yang B. Right is fair love. Yang C. Right is beloved. Yang D. Right is deposit. Kesimpulan, dari definisi yang dibuat oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa hukum memang sulit untuk didefinisikan, bahwa pada umumnya hukum dapat dibuat oleh orang-orang yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat, yang mempunyai ciri memerintah dan melarang, serta mempunyai sifat memaksa. Hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di mana-mana. Hukum terdapat di seluruh dunia asal ada masyarakat manusia. Hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Peraturan atau kebiasaan tersebut merupakan bentuk-bentuk permulaan. Peraturan-peraturan hukum adalah melekat pada dan hidup bersama-sama dengan masyarakat manusia. Sebagaimana telah dinyatakan, hukum berisi kaidah-kaidah, yaitu petunjuk yang menuntut supaya dijalankan. Pengaruh pandangan-pandangan agama dan kesusilaan terhadap hukum mengantar langsung di dalam masyarakat atau melalui badan perundang-undangan atau melalui pengadilan. Peran dan fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat. Fungsi hukum dapat terdiri dari A. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. B. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. C. Sebagai penggerak pembangunan. D. Fungsi kritis hukum. Tujuan hukum. Pendapat berbagai ahli. Yang pertama, Dr. Wijono Prodjodikoro yang mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Untuk memenuhi keinginan timbul berbagai usaha untuk mencapainya. Yang kedua, Prof. Subjektif SH. Menurut beliau, keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang diberi kemampuan untuk
untuk meraba dan merasakan keadaan adil itu. Yang ketiga, Prof. Mr. Dr. L.J. Alfredon. Alfredon menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam bahasa secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian, hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Dan setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin apa yang menjadi miliknya. Yang keempat, Aristoteles. Dalam bukunya Retorika mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan yang tidak adil. Contoh-contoh teori etika yang menyebutkan bahwa algebni rigors dapat menimbulkan ketidakadilan untuk menghilangkan atau mengecilkan ketidakadilan. Akibat algebni rigors tersebut memperbuat undang-undang memberi kuasa pada hakim untuk melakukan penafsiran. Yang pertama, A. Itikat baik pasal 1938 ayat 3 KUH Perdata. B. Itikat buruk pasal 1962 KUH Perdata. C. Hal-hal yang abrus dirahasiakan pasal 48 ayat 1 Undang-Undang No. 7 1992 tentang perbankan. Tentang keadilan. Berbicara tentang keadilan, Aristoteles dalam tulisan Retorika membedakan keadilan dalam dua macam. Yang pertama, keadilan distributif atau justitia distributif, dan kedua, keadilan kumulatif atau justitia kumulativa. Hukum ditaati orang, terlepas adanya saksi secara sadar atau tidak. Pada umumnya orang menaati hukum yang ada. Yang pertama, karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum, mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan hukum. Yang kedua, karena masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataan banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuai menjadi hukum atau bukan. Yang ketiga, karena adanya paksaan sosial, orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar sesuatu kaidah sosial atau hukum. Hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Batasan-batasan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum seperti A. Hukum ialah seluruh peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat. B. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bisa memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Beberapa teori dan aliran yang menjawab mengapa hukum ditaati orang. A. Mazhab hukum alam atau hukum kodrat. Mazhab hukum alam adalah suatu aliran yang menelah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak, artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Hukum alam adalah hukum yang memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, terlepas dari kehendak manusia atau tidak tergantung pada pandangan manusia. Yang kedua, berlaku tidak mengenal batasan waktu. Yang ketiga, bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang. Yang keempat, bersifat jelas dengan sendirinya bagi manusia. Jadi hukum alam adalah hukum yang tidak bergantung pada pandangan manusia, berlaku pada kapan saja, di mana saja, bagi siapa saja, dan jelas bagi semua orang manusia tanpa ada yang menjelaskan. Mazhab sejarah. Mazhab ini merupakan reaksi terhadap para pemuja hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalitis dan berlaku bagi segala bangsa untuk semua tempat dan waktu. Mazhab sejarah pendapat bahwa tiap-tiap hukum ditentukan secara historis, selalu berubah menurut waktu dan tempat. Mazhab sejarah menitik beratkan pandangan pada jiwa bangsa, Volksgeist, yang pada suatu saat juga akan mati apabila suatu bangsa hilangnya pribadi. C. Teori teokrasi. Teori ini menganggap bahwa hukum itu kemauan Tuhan, dasar kekuatan hukum. Dari teori ialah kepercayaan kepada Tuhan. D. Teori kedaulatan rakyat. Pada zaman Renaissance timbul teori yang mengajarkan bahwa hukum adalah akal atau rasio manusia. E. Teori kedaulatan negara. Teori ini timbul pada abad 19 pada waktu memuncaknya pengetahuan alam. Teori ini menentang teori perjanjian masyarakat. F. Teori kedaulatan hukum.
Teori kedaulatan hukum merupakan penantang dari teori kedaulatan negara. Teori ini berpendapat yang pertama, hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat. Yang kedua, hukum mewujudkan perasaan hukum sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, oleh karenanya hukum ditaati oleh anggota masyarakat. Kodifikasi dan perkembangan hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan dari kodifikasi hukum adalah agar dapat kesatuan hukum dan kepastian hukum. Mengapa tumbuh kodifikasi hukum? Untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di negara Prancis. Maka Napoleon yang pada waktunya berkuasa sebagai kaisar memerintah kepada Portalis agar disusun undang-undang yang berlaku untuk keseluruhan negara Prancis. Terbentuknya hukum. Pembentukan hukum Inggris. Hukum Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakat yang berkembangkan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan common law. Pembentukan hukum di Indonesia dengan versi yang lebih khas. Hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun, hukum ini terbatas pada hukum perdata khususnya bagi golongan warga negara asli atau bumi putera. Penafsiran hukum. Penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang. Terdapat beberapa cara dan metode. Yang pertama, cara penafsiran dalam pengertian subjektif dan objektif. Subjektif apabila ditafsirkan sebagai dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Objektif apabila penafsirannya lepas dari pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. A. Penafsiran gramatika. B. Penafsiran histori. C. Penafsiran sistematif. D. Penafsiran ontetik. E. Penafsiran perbandingan. Pengisian kekosongan hukum. Jika hakim menambah peraturan perundang-undangan, berarti bahwa hakim mengisi kekosongan dalam sistem hukum formil dari tata hukum yang berlaku. Penghalusan hukum merupakan hukum sedemikian rupa secara halus sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Sifat daripada penghasulan hukum adalah tidak mencari kesalahan daripada pihak. Apabila satu pihak disalahkan, maka akan timbul ketegangan. Subjek hukum. A. Beberapa pengertian. Yang pertama, apakah subjek hukum itu? Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap bertindak dalam hukum. Yang kedua, subjek hukum adalah suatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak. Yang ketiga, subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. B. Manusia berbagai subjek hukum. Dasar hukum. Menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh hukum. Misalnya, A. Adanya larangan mengenai perampasan atas dukungan. Hal tersebut mengakibatkan kematian perdata, misalnya perbudakan dan sebagainya. B. Larangan kematian perdata dicantumkan pada pasal 3 KUA Perdata dan pasal 15 UUDS 1950 ayat 2 yang berbunyi General straf heeft de burgerlijk doel of het verlies van alle prikken tervolg. C. Sidang Pleno Konstituenti tanggal 11 September 1988 menerima perumusan orang yang tidak boleh dihukum dengan mengakibatkan kehilangan hak asasi manusia atau warga negara. Catatan UUD 1945 tidak memuat ketentuan semacam ini. D. Sila dari Pancasila Perikemanusiaan melarang manusia dijadikan objek hukum sehingga diperlakukan sebagai benda, objek yang dapat dijual belikan. E. UUD 1950 menyatakan bahwa perbudakan orang atau perdagangan dan penghambatan budak dilarang. Yang kedua, pendapat beberapa pakar mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang
dapat dikemukakan pendapat beberapa pakar hukum antara lain. A. Menurut Prof. J. Harjawidjaja, SH, orang-orang adalah merupakan pengertian terhadap manusia. B. Menurut Prof. Egens, yang dimaksud dengan orang adalah manusia sebagai rich person. C. Prof. K.O. DJ Singh pendapat bahwa yang dimaksud dengan orang yang tidak hanya manusia bisa tetapi juga badan hukum. 3. Pandangan hukum modern. Setiap orang atau pribadi secara asasi merupakan pendukung hak yang berlaku sama bagi seluruh umat manusia karena mereka sama-sama merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa. 4. Pandangan dunia. Setiap manusia atau pribadi menjadi subjek hukum sejak dia lahir yang berakhir dengan kematian. 5. Pandangan agama. Seorang manusia atau pribadi menjadi objek hukum sejak benih atau pembibitan ada pada kandungan ibunya selama ia hidup dan setelah meninggal dunia sampai ke akhirat, sehingga menurut hukum agama penguguran kandungan merupakan pembunuhan anak itu dan telah dilanggar hak sebagai objek hukum dari anak yang akan lahir. C. Pengucilan mengenai subjek hukum. Yang pertama, anak dalam kandungan. Secara alih, manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak ia lahir sampai meninggalnya, sehingga dikatakan bahwa selama manusia hidup, ia merupakan manusia pribadi. Namun demikian, pengucilan memang ada atas wewenang hukum ialah anak dalam kandungan. 2. Cakap hukum. Beberapa penjelasan. Menurut hukum, setiap manusia pribadi mempunyai hak-hak tetapi tidak selalu cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Seseorang adalah cakap hukum apabila ia telah dianggap cukup cakap untuk mempertanggungjawab sendiri atas segala tindakan-tindakan sendiri. 3. Binatang sebagai objek hukum. Berdasarkan hal yang tersebut, maka hanya manusialah yang tetap menjadikan objek hukum. Namun demikian dan meskipun bagi kita sekarang merupakan sesuatu yang lucu, pada abad pertengahan di Eropa Barat pernah terjadi atau ada masa di mana ditegakkan sama bagi manusia dan binatang. Kalau ada binatang yang melakukan pelanggaran kejahatan merusak tanaman akan dibawa ke pengadilan dituntut, dan binatang itu juga dibawa pengadilan untuk dituntut, dan binatang itu juga perlu dibela oleh seseorang pembela. 4. Badan hukum sebagai objek hukum. Yang pertama, beberapa penjelasan di muka telah disebutkan bahwa badan hukum juga merupakan subjek hukum di samping manusia pribadi atau naturalistic person. Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama dan atas dasar merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Kedua, syarat-syarat badan hukum. A. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya. B. Dan hak kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggota-anggotanya. 3. Dasar-dasar hukum sebagai badan hukum. Yang pertama, perseroan terbatas PT diatur dalam bab 3 bagian ketiga buku 1 KUHD. B. Koperasi diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992. C. Yayasan pengaturan sesuai kebiasaan yang dibuat aktenya di notaris. D. Perbankan diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992. E. Perbankan pemerintah sesuai dengan undang-undang yang mengatur pendiriannya. F. Organisasi, partai politik, dan golongan karya diatur dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1975 telah diubah No. 3 tahun 1985. G. Pemerintah daerah tingkat 1 dan 2 dan kecamatan. Objek hukum. A. Benda sebagai objek hukum. Yang pertama, beberapa penjelasan. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi objek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para objek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai oleh objek hukum. Yang kedua, dasar hukum. Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang benda yang ada. A. Buku 2 KUH Perdata yang mengatur secara umum dan luas tentang benda yang terdiri dari benda berwujud, benda bergerak, benda tetap dan tidak tetap. B. Undang-Undang Pokok Agraria UU 05 1960. C. Undang-Undang No. 21 1961.
sebagai pengganti Reglement Industrielle Egendom tahun 1912. Jadi undang-undang ini mengatur tentang benda yang bersifat tidak kebendaan. D. Ordonnantik No. 100 tahun 1939 mengatur tentang kapal terbang sebagai benda tetap. Peristiwa hukum. A. Pengertian. Peristiwa hukum adalah yang pertama, suatu kejadian hukum, yang kedua, suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum, ketiga, perbuatan dan tingkah laku objek hukum yang membawa akibat hukum, yang keempat, peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Menurut Van Avedon, peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum yang menimbulkan atau penghapusan hak. Menurut Bellevorit, peristiwa hukum adalah peristiwa sosial yang tidak secara otomatis dapat merupakan atau menimbulkan hukum. B. Macam-macam peristiwa hukum. Yang pertama, peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contoh, yang pertama, kelahiran, kematian, penduduk tanah, pencemaran laut. Yang kedua, lingkungan hidup, jual beli, sewa menyewa, pembelian kredit, pembukaan rekening pada bank, perjanjian negara, pembunuhan, dan lain-lain. Kejadian itu dapat terjadi karena perbuatan manusia, keadaan. Kedua, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa majemuk. Peristiwa hukum tunggal hanya terdiri dari satu peristiwa saja, umpamanya Habibah pemberian. Peristiwa majemuk terdiri lebih dari satu peristiwa, umpamanya dalam perjanjian jual beli ikan akan terjadi peristiwa tawar-menawar, menyerahkan barang dan menerima barang. Ketiga, peristiwa hukum sepintas. Peristiwa ini seperti pembatalan perjanjian tawar-menawar. Dengan demikian, hukum menjadi himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial, memberikan suatu hak kepada objek hukum untuk berbuat suatu atau menuntut suatu yang diwajibkan untuk hal itu, dan melaksanakan kewenangan atau hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Hubungan hukum. Yang pertama, beberapa pengertian. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih banyak objek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Kita semua mengetahui bahwa hukum itu mengatur hubungan antara orang-orang yang satu dengan yang lain. Barang siapa yang mengganggu atau tidak mengindahkan hubungan ini dapat diperiksa oleh hukum untuk menghormatinya. Jadi setiap hubungan hukum mempunyai dua segi, hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum kepada objek hukum. B. Segi hubungan hukum. Tiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu yang pertama, bilheid atau kewenangan yang disebutkan hak. Yang kedua, pligt atau kewajiban adalah segi pasif pada hubungan hukum. Hak dan kewajiban ini kedua-duanya timbul dari peristiwa hukum dari satu pasal hukum objektif. Pun lenyapnya hak dan kewajiban juga bersamaan. C. Unsur-unsur hubungan hukum. Hubungan unsur memiliki tiga unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Yang ketiga, adanya hubungan antar pemilik hak dan pengambang kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. D. Syarat-syarat daripada hukum. Hubungan hukum baru ada apabila telah dipenuhinya sebagai syarat. Yang pertama, adanya dasar hukum. Yang kedua, timbulnya peristiwa hukum. E. Macam dan jenis hukum. Yang pertama, hubungan hukum yang bersegi satu. Hubungan hukum yang bersegi satu ini hanya ada satu pihak saja, berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Yang kedua, hubungan hukum bersegi dua. Contoh, di dalam suatu perjanjian jual beli, kedua belah pihak berwenang berhak meminta sesuatu dari pihak lain. Ketiga, hubungan antara suatu objek hukum dengan semua objek lain. Hak. A. Beberapa pengertian hukum mengatur antara hubungan orang yang satu dengan lain yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Hukum subjektif merupakan hukum segi aktif daripada hubungan hukum. Hak ini sering tidak hanya meliputi suatu kewenangan atau hak saja, tetapi kadang-kadang merupakan satu kumpulan atau hak kewenangan, misalnya kepemilikan. Hak pemilikan ini terdiri dari dua hak atau kewenangan yang penting, ialah yang pertama, mempunyai kewenangan atau berhak memungut
keselamatan dari kepunyaan. Yang kedua, yang mempunyai juga berwenang atau berhak memindahtangankan kepunyaan itu. B. Teori tentang hak. Pada abad ke-19 di Jerman dikemukakan dua teori tentang hak yang sangat penting dan sangat besar pengaruhnya. Ialah yang pertama, teori menganggap hak sebagai kepentingan yang melindungi. Teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan yang dilindungi oleh hukum. Teori ini dalam pernyataannya mudah mengacaukan antara hak dan dengan kepentingan. Memang hak bertugas melindungi kepentingan yang berhak. Kedua, teori menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan. Teori ini mengatakan bahwa hak itu adalah sesuatu kehendak yang memperlengkapi dan dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan pada yang bersangkutan. Berdasarkan kehendak itu, maka bersangkutan dapat memiliki rumah, tanah, dan sebagainya. Perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. A. Perbuatan hukum. Yang pertama, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Yang kedua, perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila adanya pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan adanya kehendak orang itu bertindak dan menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. B. Pernyataan kehendak. Yang pertama, pernyataan kehendak secara tegas. A. Ditulis sendiri. Kedua, ditulis oleh penjabat tertentu dan tanda tangani oleh penjabat itu. B. Bukan perbuatan hukum. Yang pertama, perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum. Perbuatan ini menjadi akibat hukum yang tidak tergantung pada kehendak. Contohnya, warneming ialah tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang itu pun kepentingannya. B. Overschuldigde betaling ialah orang yang membayar utang kepada orang lain karena ia mengira mempunyai utang sebenarnya tidak diatur oleh pasal 1359 KUH Perdata yang berbunyi tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang apa yang telah dibayarkan dengan tidak kewajibannya dapat dituntut kembali. Yang kedua, perbuatan dilarang oleh hukum merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan kewajiban si perilaku atau perbuatan yang salah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disebut diatur dalam pasal 1366 sampai 1380 KUH Perdata. C. Akibat hukum. Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum. Contohnya, membuat wasiat. Yang kedua, wujud dari akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu perintah hukum yang dapat berwujud. A. Lahirnya berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. B. Lahirnya perubahannya atau lenyapnya suatu hubungan hukum. C. Lahirnya saksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Masyarakat hukum. A. Batasan masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. B. Pembentukan kelompok. Kelompok itu terjadi karena kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok. Dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya, manusia sebagai individu tidak dapat mencapainya tanpa bantuan manusia lainnya. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab mengapa manusia selalu cenderung untuk hidup bersama-sama dengan sesamanya. C. Faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. Faktor yang mendorong agar manusia selalu hidup berkelompok dengan sesamanya atau hidup bermasyarakat ialah karena didorong oleh yang pertama, kebutuhan biologis, yang kedua, persamaan nasib, ketiga, persamaan kepentingan, 4, persamaan ideologi, 5, persamaan tujuan. Faktor-faktor tersebut dapat dirangkum menjadi 3 faktor pokok ialah
A. Faktor ekonomis, B. Faktor biologis, C. Faktor keamanan. D. Macam-macam bentuk masyarakat hukum. Yang pertama, menurut pembentukannya, A. Masyarakat teratur, B. Masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, C. Masyarakat tidak teratur. Kedua, menurut dasar hubungan yang tercipta oleh para anggotanya, A. Masyarakat paguyuban adalah masyarakat yang hubungan antara anggota yang satu dengan yang lain ada hubungan pribadi sehingga menimbulkan ikatan batin. B. Masyarakat patembayan adalah masyarakat yang hubungan antara anggota satu dengan lain dan mendapat keuntungan material. 3. Menurut dasar perikehidupannya atau kebudayaan masyarakat hukum dapat dibagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama, A. Masyarakat primitif dan masyarakat modern, B. Masyarakat desa dan masyarakat kota, C. Masyarakat teritorial, D. Masyarakat genealogis, E. Masyarakat teritorial genealogis. 4. Menurut hubungan keluarga, bentuk masyarakat hukum dapat dibagi dalam A. Keluarga inti, B. Keluarga luas, C. Suku bangsa, D. Bangsa. Antropologi hukum. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaian pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. B. Sejarah singkat. Studi antropologi hukum dapat dikatakan belum lama baru timbul pada abad ke-19, sewaktu ada usaha-usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum Eropa, yaitu antara lain dengan jalan membandingkan sistem hukum Eropa dengan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam tingkat sederhana di luar Eropa. Psikologi hukum. Pengertian. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu hukum pengetahuan tentang perilaku manusia, maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari percerminan perilaku manusia. Sebagai contoh, hukum pidana misalnya merupakan bidang hukum yang berkait rapat dengan psikologi, seperti tentang paksaan psikologi, peranan saksi pidana terhadap kriminalitas, dan sebagainya yang menunjukkan hubungan antara hukum dengan psikologi. Sejarah hukum. Pada usia zaman yang semakin maju ini, di mana manusia telah meyakini kemampuannya sendiri untuk selalu berupaya mengembangkan dan memajukan diri sesuai dengan bidang peradabannya. Kemampuan ini diwujudkan dengan keberaniannya untuk menebusi dunia dengan pikiran-pikiran baru yang kritis berupa ilmu-ilmu di berbagai bidang. A. Pengertian. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dalam asal-usul hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan manusia. Untuk mengetahui sejarah hukum dapat dimulai dari pertanyaan-pertanyaan Saptijo Rajo 1982. A. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terbentuknya suatu lembaga hukum tertentu dan bagaimana jalannya proses pembentukan itu? B. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan hapusnya atau tidak digunakan lagi suatu lembaga hukum tertentu? C. Dapatkah dirumuskan suatu pola perkembangan yang umum yang dijalani oleh lembaga-lembaga hukum dari suatu sistem hukum tertentu? Perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda sekarang, di mana negara-negara di dunia mempunyai saling ketergantungan dan membutuhkan hubungan yang erat. Perbandingan hukum lebih diperlukan karena dengan adanya perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Yang kedua, dengan perbandingan hukum dapat diketahui serta pandangan hidup bangsa lainnya termasuk hukuman. Yang ketiga, perbandingan hukum mempunyai arti penting sekali di dalam praktik antara lain. Yang keempat, sebagai metode perbandingan. Yang kelima, perbandingan hukum dipergunakan untuk memecahkan perselisihan yang bersifat nasional maupun nasional. B. Pengertian perbandingan hukum. Yang pertama, perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Pada hakikatnya, perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu. Dengan menggunakan metode perbandingan hukum yang
satu dengan hukum lain. Perbandingan hukum dapat mengarah ke bidang sejarah hukum. Sosiologi hukum dapat juga mengarahkan bidang filsafat hukum. C. Tujuan daripada perbandingan hukum. Menurut tujuan perbandingan hukum, belum ada kesepakatan antara para ahli. Misalnya, Main dalam buku Philip Communities dan Pollack dalam bukunya The History of Comparative Jurisprudence mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah membantu menyelurusui asal-usul perkembangan daripada konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia. C. Tujuan daripada perbandingan hukum. D. Fungsi daripada perbandingan hukum. Perbandingan hukum mempunyai bermacam fungsi, yaitu teoritis dan fungsi praktis. Daripada segi lainnya, maka fungsi perbandingan hukum dapat dibedakan antara fungsi dalam pengembangan ilmu hukum dan fungsi dalam praktik dan pembinaan hukum. Manfaat daripada perbandingan hukum. Manfaat ilmiah. Dengan mengadakan perbandingan hukum, kita juga dapat mengungkap latar belakang dan sebab-sebab dari persamaan dan perbedaan tersebut, dan akhirnya menemukan hakikat daripada hukum yang diperbandingkan. Yang kedua, manfaat praktis. A. Sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional. B. Sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum. C. Perbandingan hukum penting dalam rangka usaha. D. Perbandingan hukum juga penting dalam rangka pelaksanaan HPT. Sunarjati Hartono, SH, Kapital Selekta Perbandingan Hukum 1986 menyebutkan mengenal penanaman modal asing dalam rangka rehabilitas perekonomian ke arah masyarakat yang adil dan makmur ternyata sangat dibutuhkan masuk penanaman modal asing ini harus diatur sedemikian rupa sehingga kelak kemudian hari dikemungkinkan adanya pengalihan produksi oleh modal dan tenaga kerja. B. Mengenai domisili seseorang. Dalam praktek hak tersebut ternyata mempunyai peranan besar pengaruh WNI, keturunan asing maupun hubungan dapat dipergunakan kuasi nationality, yakni paham domisili Inggris yang mirip dengan hukum adat Indonesia. C. Tempat kedudukan badan hukum. Mengenai badan hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum lama. Menurut hukum ini, tempat kedudukan hukum ialah tempat badan yang bersangkutan didirikan. 3. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi unifikasi hukum. Pluralisme hukum merugikan kehidupan hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Seminar Hukum Nasional KIV di Jakarta menyimpulkan agar diadakan usaha untuk menciptakan unifikasi hukum. 4. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa. Kenyataan menunjukkan bahwa pada masa sekarang negara-negara ini dunia saling membutuhkan, saling erat hubungannya, saling bergantung satu sama lain. Adanya interpendasi ini disebabkan oleh adanya spesialisasi yang menyebabkan negara-negara itu tidak dapat memenuhi sendiri kebutuhan warganya sehingga memerlukan bantuan negara lain. 5. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Perbandingan hukum dapat memperlihat kepada kita keadaan hukum yang sebenarnya. Dengan mengetahui keadaan hukum itu, kita menemukan perspektif yang menyangkut perkembangan hukum kita yang mana adalah kepentingan dalam usaha pembaruan hukum. 6. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi pelaksanaan HPI, Hukum Perdata Internasional.
Perselisihan yang bersifat HPI adalah suatu perselisihan yang timbul antar warga negara dari suatu negara dan warga negara lainnya negara dalam bidang hukum pidana.